Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga selalu diberikan kesehatan. Pada sesi kali ini kita akan membahas tentang perencanaan usaha. Untuk lebih lengkapnya, mari kita bahas. Perencanaan usaha juga sering disebut sebagai perencanaan bisnis. Keduanya sama ya, karena sering digunakan sebagai dasar oleh para pengusaha dalam menjalankan aktivitas bisnis. Dasar tahapan yang dilakukan akan terlihat sesuai dengan apa yang tertuang pada perencanaan bisnis atau dalam perencanaan usaha. Perencanaan usaha berasal dari dua kata, yaitu perencanaan dan usaha. Perencanaan dalam pengertian ekonomi terkait dengan fungsi manajemen yang berhubungan dengan pemilihan visi, kebijakan, strategi, aturan, program, serta anggaran. Sedangkan pengertian usaha merupakan kegiatan yang dilakukan oleh individu maupun oleh kelompok yang dilakukan secara legal dengan mengkombinasikan sumber daya atau faktor produksi sehingga tercipta tujuan yang diinginkan, itu terkait dengan laba usaha. Fungsi dasar perencanaan usaha meliputi identifikasi lingkup dan konteks kesempatan bisnis. Yang kedua, menyajikan pendekatan yang digunakan untuk mengeksploitasi kesempatan. Yang ketiga, mengidentifikasi faktor-faktor penentu keberhasilan. Dan yang keempat, sebagai alat untuk menaikkan modal keuangan. Tujuan perencanaan usaha ada tiga. Yang pertama ada action plan, yang kedua ada roadmap, yang ketiga ada sales tool. Yang pertama terkait dengan action plan merupakan suatu kebijakan yang diambil atau strategi yang akan digunakan dalam kegiatan usaha. Jadi seorang pengusaha memiliki kebijakan atau memiliki strategi yang dipilih. Pada nantinya strategi itu merupakan kunci keberhasilan. Yang kedua ada roadmap. Roadmap merupakan tahapan, merupakan alur yang bisa digunakan dalam menjalankan kegiatan bisnis. Yang ketiga terkait dengan sales tool merupakan strategi pemasaran, pemilihan pemasaran yang akan digunakan, penjualan terkait dengan strategi yang akan dipilih, atau pada pangsa pasar kita bisa melayani konsumen yang seperti apa. Itu ditentukan sebagai langkah dalam menjalankan kegiatan atau melakukan penjualan, bagian dari kegiatan pemasaran. Beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam perencanaan usaha meliputi aspek kebijakan pemerintah, di mana kebijakan pemerintah biasanya akan berpengaruh terhadap peraturan, terhadap berjalannya usaha. Ini bisa menjadi suatu kendala atau bisa malah mendukung kegiatan usaha. Yang kedua terkait dengan distribusi nilai tambah pada seluruh masyarakat, di mana distribusi nilai tambah ini akan digunakan oleh masyarakat sebagai pertimbangan dalam membeli produk atau menggunakan jasa. Yang ketiga terkait dengan nilai investasi, kita harus memperhatikan berapa kebutuhan untuk membayar tenaga kerja. Karena di masing-masing wilayah akan memiliki biaya atau beban tenaga kerja yang berbeda-beda. Yang keempat terkait dengan pengaruh sosial, di masing beberapa daerah memiliki kondisi sosial yang tidak sama, terutama di Indonesia. Karena terdiri dari beberapa pulau, maka memiliki kehidupan sosial yang tidak sama. Yang kelima, terkait dengan aspek kemanfaatan dan beban sosial. Ini terkait dengan yang aspek nomor 4, di mana sosial masyarakat akan memberikan kemanfaatan, baik itu kepada perusahaan dan sebaliknya. Berdirinya perusahaan juga akan memberikan kemanfaatan bagi masyarakat dengan terbukanya lapangan pekerjaan. Tetapi perusahaan juga bisa menggunakan masyarakat sebagai tenaga kerja dengan memperhatikan beberapa aspek yang lain seperti beban gaji yang layak, kesehatan, juga mungkin dampak sosial lainnya. Beberapa aspek yang perlu disusun dalam perencanaan usaha meliputi visi. Visi merupakan capaian jangka panjang dan juga misi, jika capaian jangka pendek di bawah 5 tahun atau di bawah 3 tahun. Visi yang digunakan untuk mencapai visi. Itu pula dengan tujuan capaian jangka pendek di bawah 1 tahun.
tujuan digunakan untuk mencapai misi. Terkait dengan strategi yang dipilih, perusahaan harus membuat strategi yang tepat dengan memperhatikan beberapa kebijakan yang dipilih. Nah, kebijakan ini juga memuat beberapa prosedur sehingga karyawan tahu cara menggunakan atau cara melaksanakan pekerjaan. Aturan disusun untuk mengikat karyawan agar tidak melakukan kesalahan. Aturan juga menjadi sebuah standar yang ditetapkan oleh perusahaan. Terkait dengan anggaran, merupakan sumber permodalan atau sumber dana yang digunakan untuk menjalankan aktivitas usaha. Ini merupakan beberapa aspek yang digunakan dalam perencanaan usaha. Terkait dengan penggunaan perencanaan usaha bisa dibagi menjadi dua. Ada pihak dalam perusahaan dan pihak luar perusahaan. Terkait dengan pihak di dalam perusahaan terdiri dari manajemen usaha atau manajemen perusahaan serta karyawan. Sedangkan terkait dengan pihak luar perusahaan terkait dengan konsumen, penyalur, distributor, atau investor. Ini merupakan dua pihak baik internal maupun eksternal sebagai pengguna perencanaan usaha. Langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam perencanaan usaha ada 4 langkah. Yang pertama ada analisa pasar, di mana seorang pemilik usaha atau wirausahawan dia akan melakukan analisa pasar, melihat kebutuhan, melihat persaingan, melihat harga, dan lain sebagainya. Yang kedua, kita perlu melakukan informasi harga sarana produksi atau kita menghitung berapa biaya produksi. Nah, informasi ini terkait dengan apa? Terkait dengan yang nomor 3, ada biaya produksi, di mana yang namanya produksi perlu bahan baku, perlu tenaga kerja. Nah, kita harus menghitung berapa kebutuhan bahan baku, berapa kebutuhan tenaga kerja. Sedangkan yang keempat, kita harus menghitung hasil usaha. Dengan harga yang kita ciptakan, kita harus menentukan keuntungan yang akan diperoleh. Sehingga harga jual merupakan harga yang pas atau harga yang layak untuk diberikan kepada konsumen. Dalam perencanaan usaha ada 9 poin yang harus diperhatikan, di mana tiap poin itu merupakan langkah atau merupakan tahapan agar perencanaan usaha itu bisa dijalankan dengan tepat. Poin pertama yang harus diperhatikan adalah terkait dengan pemilihan bidang usaha. Dalam pemilihan bidang usaha, kita harus memastikan bahwa usaha yang dijalankan ada pasarnya. Yang kedua, bahwa bidang usaha yang kita pilih adalah bidang usaha yang kita senangi. Dan yang ketiga, merupakan bidang usaha yang memiliki keahlian serta sumber daya yang ahli di tempat usaha yang akan kita buat. Artinya, ada tenaga kerja atau ada karyawan yang ahli yang bisa menjalankan aktivitas usaha. Ini merupakan langkah pertama terkait dengan pemilihan bidang usaha. Dalam pemilihan bidang usaha, kita juga harus memperhatikan beberapa risiko, di mana risiko itu bisa ada risiko kecil, sedang, maupun tinggi. Karena risiko yang akan terjadi atau risiko yang akan datang bisa membuat kerugian pada jenis usaha yang kita pilih. Maka seorang wirausahawan harus memperhatikan risiko-risiko yang mungkin akan terjadi. Poin yang kedua ialah estimasi atau perkiraan. Ada 3 model estimasi yang bisa dilakukan. Yang pertama ada proyeksi, di mana proyeksi bisa menggunakan data-data time series atau data. Semakin lama data yang kita miliki akan semakin baik, maka akan terlihat perkiraan dari data-data di masa lalu. Yang kedua ada prediksi. Prediksi digunakan dengan cara perkiraan. Prediksi bisa muncul dari pendapat seorang ahli. Yang ketiga ada intuisi atau insting. Yang namanya insting adalah butuh pengalaman beberapa tahun menjalankan suatu kegiatan usaha. Maka insting ini bisa muncul dengan sendirinya. Poin yang ketiga terkait dengan studi kelayakan merupakan konsep yang digunakan untuk menentukan suatu usaha layak atau tidak. Jadi sebelum kita melakukan kegiatan usaha, sebelum kita mendirikan, kita uji dulu kan. Sehingga apa? Sehingga kita bisa meminimalisir yang namanya kerugian. Kalau usaha tersebut tidak layak, kita tidak menanggung kerugian yang sangat besar. Ini merupakan fungsi atau manfaat dari studi kelayakan. Poin yang keempat terkait dengan kondisi lokal, di mana sebuah kegiatan bisnis harus memperhatikan kondisi lokal terkait dengan sumber daya. Nah, di sini daya bisa dikatakan sebagai tenaga kerja. Apakah ada tenaga kerja yang
banyak sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan keahlian yang kita inginkan. Yang kedua terkait dengan bahan baku yang dibutuhkan. Jangan sampai kita membuat suatu usaha ternyata bahan bakunya susah, ya kan. Yang ketiga ada kebiasaan atau keadaan lokal yang spesifik seperti agama, adat, kepercayaan atau budaya. Karena hal-hal semacam ini sangat sensitif ketika terjadi suatu pergesekan. Maka inilah poin yang keempat terkait dengan kondisi lokal. Poin yang kelima terkait dengan kapan kita memilih waktu yang tepat untuk memulai usaha. Karena kita harus menentukan, kan. Jangan sampai waktu kita membuka suatu usaha ternyata bukan waktu yang tepat, kan. Setelah ada pergantian kebijakan pemerintah, ada pergantian peraturan, kan. Mungkin terkait dengan saat pasar mengalami kejenuhan, kan. Maka ini perlu direncanakan atau perlu dipertimbangkan, kan, terkait dengan pasar yang akan kita pilih, kan. Sehingga waktu kita memulai usaha dan memasuki pasar yang tepat bisa berjalan dengan baik. Ini perlu direncanakan terkait dengan waktu kapan memulai usaha atau kapan kita memulai pemasaran. Karena semua perencanaan ini harus tertuang dalam perencanaan bisnis sehingga bisa dijalankan oleh beberapa karyawan dengan baik. Poin yang keenam terkait dengan membuat kebijakan. Kebijakan yang diambil oleh seorang wirausaha terkait dengan jenis usaha, terkait dengan modal yang dipilih, kan. Modal bisa dari modal sendiri atau modal eksternal, dan juga terkait dengan lembaga atau orang yang akan diajak kerjasama. Juga terkait dengan asuransi, juga terkait dengan kapasitas usaha. Di mana beberapa kebijakan ini, kalau itu sebuah perusahaan, maka akan diambil oleh manajemen tingkat atas. Sedangkan kalau usaha mandiri, maka akan ditentukan oleh pemilik usaha. Poin ketujuh terkait dengan rencana pemasaran. Rencana pemasaran itu berisi tentang perkiraan penjualan. Kita harus memperhatikan berapa omset yang bisa dilakukan atau bisa dijual. Karena omset terkait dengan bahan baku, terkait dengan pemenuhan jumlah karyawan, dan lain-lain. Yang kedua, mengukur kondisi di pasar. Bagaimana respon pasar. Yang ketiga, memilih teknik penjualan. Penjualan membutuhkan teknik yang tepat, kan. Apakah kita menggunakan teknik penjualan secara langsung atau penjualan tidak langsung. Artinya kita menggunakan distributor atau kita menggunakan beberapa agen penjualan. Yang ketiga terkait dengan penentuan harga. Harga di pasar itu apakah kita menggunakan harga mahal atau harga murah. Karena ini juga bagian dari strategi pemasaran. Yang keenam terkait dengan distribusi serta promosi. Nah, distribusi dan promosi saling berkaitan, kan. Karena pemilihan promosi, kan, bisa menentukan respon dari masyarakat untuk tertarik membeli atau menggunakan produk yang kita tawarkan. Poin yang kedelapan terkait dengan rencana produksi. Produksi merupakan proses memanfaatkan bahan baku menjadi akhir melalui suatu kreasi. Atau kalau teman-teman pernah belajar ke operasional, merupakan merubah input menjadi output. Dalam perubahan ini ada peningkatan nilai. Ada dua model yang bisa digunakan dalam produksi. Yang pertama adalah produksi berdasarkan pesanan, dan yang kedua produksi berdasarkan perkiraan. Terkait dengan produksi berdasarkan pesanan, kita membuat barang sesuai dengan pesanan yang datang atau sesuai dengan orang yang memesan. Sedangkan yang produksi perkiraan, kita memproduksi sesuai dengan kebutuhan di pasar. Kita memperkirakan dalam satu bulan ada penjualan berapa unit, atau ada kebutuhan dari pasar itu berapa unit. Nah, ini merupakan produksi yang kedua berdasarkan perkiraan. Poin yang kesembilan terkait dengan rencana keuangan atau anggaran. Perencanaan keuangan terkait dengan sumber modal dan terkait dengan laba atau pendapatan yang akan diperoleh. Modal atau dana bisa diperoleh dari modal internal dan eksternal. Sedangkan pendapatan bisa didapatkan dari penjualan. Pendapatan bisa meningkat kalau kita bisa melakukan efisiensi, kan? Efisiensi dalam produksi maupun dalam pemasaran. Maka perlu bagi seorang pemilik usaha atau sebagai orang wirausahawan merencanakan keuangan serta anggaran. Apa saja isi dari perencanaan bisnis? Pertama, biasanya ada halaman judul, kan. Dia judul kegiatan yang akan dibuat atau judul dari bisnis yang akan dijalankan.
Yang kedua ada daftar isi, yang ketiga ada ringkasan eksekutif, yang keempat ada pernyataan visi dan misi, yang kelima ada pandangan perusahaan, yang keenam ada perencanaan barang atau jasa, yang ketujuh ada perencanaan pemasaran, yang kedelapan ada perencanaan manajemen, yang kesembilan ada perencanaan pengoperasian, dan yang sepuluh ada perencanaan keuangan. Ini hal yang umum yang termuat dalam perencanaan bisnis atau dokumen perencanaan bisnis. Alhamdulillah, kita telah mempelajari perencanaan usaha atau juga sering disebut sebagai perencanaan bisnis. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bisa diwujudkan dalam perencanaan bisnis, sehingga ketika kita memulai usaha tidak kesulitan, kita tinggal menjalankan apa yang tertuang dalam perencanaan usaha. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.